Bintang tamu kita kira-kira siapa ya hari ini? Ada yang tahu? Enggak. Enggak. Kita mau lihat bintang tamu kita nih. Hari ini dia mau kasih challenge apa ya? Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau membuat kreativitas. Kita membuat hiasan Natal seperti ini. Ya, alat-alat yang kita butuhkan: piring kue seperti ini, kertas asturo, ukurannya panjangnya 20 cm, lebarnya 2 cm, pensil, gunting, penggaris, lem. Kita perlu hiasan pita. Kita juga buat gambar lilin seperti ini. Ya, cara buatnya: piring kue ini kita lubangi tengahnya seperti ini, lalu kita tempelkan kertas asturonya satu persatu, selang-seling seperti ini sampai rapat, sampai tidak terlihat ininya kertas piringnya. Kita buat sampai penuh, sampai rapat ya. Kalau sudah seperti ini, kita tempelkan lilinnya seperti ini. Lilin yang kita buat tadi kita tempel di sini. Kita tempel di sini. Bawahnya kita kasih pita seperti ini. Kalau sudah, kita juga perlu kain flanel seperti ini. Boleh dibentuk apa saja, bulat, bunga atau apa. Kita tempelkan di sini. Kalau sudah rapat tadi, kita tempelkan di sini. Suka-suka mau bentuk apa saja. Sudah jadi seperti ini, kita tambahkan tali untuk menggantungnya. Bisa ya adik-adik? Ya, kalau sudah seperti ini, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sekarang disiapin Alkitabnya karena kita mau masuk firman Tuhan. Kita angkat pujian Roh Kudus yang manis. Jangan lupa suaranya di mute dulu ya. Seperti Yesus.
Yesus. Berfirmanlah Tuhan, mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. biar cerita Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. sampai sama Sampai selama-lamanya. sampai Sampai Ayo di mute dulu ya, suaranya di mute dulu ya. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Sehat ya? Puji Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo adik-adik semua, kakak kasih waktu untuk mengambil Alkitabnya. Ya, setelah Alkitabnya sudah dipegang, kita duduk yang rapi dengan sikap berdoa. Yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi ini Tuhan kami sudah beribadah, memuji Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online kami. Kami undang kuasa hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terpujilah namamu Tuhan dari pagi ini untuk selamanya. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak mau tanya, ini gambar apa ya? Kakak punya gambar nih. Ini gambar sedang takut ya. Ini ya, ini gambar sedang takut. Kalau terus kakak ada gambar lagi nih. Adik-adik pernah nangis ya ketakutan? Ya, dia takut lagi sendirian. Adik-adik pernah ya nangis ya kalau sendirian? Atau adik-adik pernah takut karena ini lagi malam ceritanya, gelap, lagi tidur, gelap, lalu takut. Ayo, siapa yang pernah takut sendirian, gelap? Pernah? Ya, sama, kakak juga pernah takut, sama seperti adik-adik, pernah merasa takut saat sendirian dan di kala gelap. Nah, seperti tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah jangan takut, Tuhan menyertai. Yuk, kita baca firman Tuhan dari Yesaya 7 ayat 1 sampai dengan 25. Sudah dibuka Alkitabnya adik-adik? Yesaya 7 ayat 1 sampai dengan 25. Kita akan baca yuk bersama-sama. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya,
Baiklah, engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear-Yasyub anakmu laki-laki ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun, Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah sesuatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Pada hari itu akan terjadi, Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil, dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. Dan semua akan datang hinggap di lembah-lembah yang terjal dan celah-celah bukit-bukit batu, di segala pagar duri dan di segala tanah penggembalaan. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Pada hari itu setiap orang akan memiara seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba. Dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadi. Sungguh, dadi dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam negeri. Pada hari itu setiap tempat di mana biasanya tumbuh 1000 pohon anggur dan yang berharga 1000 shikal perak akan menjadi tempat putri malu dan rumput. Orang akan pergi ke sana terpaksa membawa anak-anak panah dan busur, sebab putri malu dan rumput belaka seluruh negeri itu. Dan engkau tidak berani pergi ke segala lereng gunung yang biasa dicangkul, karena takut akan putri malu dan rumput. Di situ hanya lembu dan domba yang akan berkeliaran. Tadi kita sudah membaca tadi dari Yesaya 7 ayat 1 sampai dengan 25. Begitu panjang bacaan firman Tuhan kita hari ini. Nah, adik-adik, dari bacaan firman Tuhan tadi ada Raja Ahaz. Ini kakak punya fotonya Raja Ahaz. Ini adalah Raja Ahaz. Nah, kakak mau tanya nih, kira-kira wajahnya Raja Ahaz ini lagi senang apa lagi sedih ya? Tuh. Ayo. Lagi apa?
Lagi senang? Salah. Lagi sedih? Ya, betul. Raja Ahas ini lagi sedih. Tadi dari bacaan firman Tuhan tadi, kenapa ya Raja Ahasnya sedih? Ada yang tahu? Ya, Raja Ahasnya sedih karena kerajaannya sedang dikepung oleh dua kerajaan dari bangsa Aram dan bangsa Israel. Bangsa Israel dari Israel Utara. Mereka mau mengalahkan kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Ahas ini. Jadinya Raja Ahasnya takut. Nah, Raja Ahasnya takut. Kenapa? Ya, karena Raja Ahas kerajaannya sedang dikepung oleh dua kerajaan dari bangsa Aram dan bangsa Israel di Israel Utara. Mereka mau mengalahkan kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Ahas ini. Sehingga Raja Ahasnya jadi ketakutan. Tapi Tuhan Yesus tidak mau Raja Ahas takut. Karena Tuhan Yesus sendiri akan memberikan pertanda kepada bahwa sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu kita bisa baca di ayat 14. Kita baca ya di ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi katanya Tuhan Yesus nggak mau Raja Ahasnya takut, jadi maka akan diberi pertanda seorang wanita muda akan mengandung. Adik-adik tahu nggak siapa? Maria, Ibu Maria akan mengandung seorang anak. Nanti akan lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama siapa? Ya, Immanuel. Adik-adik tahu nggak artinya Immanuel? Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Dari bacaan firman Tuhan kita tadi, adik-adik, Tuhan ingin berpesan kepada Raja Ahas supaya tidak takut meskipun Raja Ahas dan kerajaannya sedang dikepung oleh dua bangsa lain, yaitu bangsa Aram dan bangsa Israel. Adik-adik tahu nggak? Sekarang kita udah masuk bulan apa ya? Iya, sekarang kita sudah memasuki bulan Desember. Kalau bulan Desember itu artinya apa? Kita mau merayakan apa sih? Ada yang tahu? Ya, kita mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik, kakak mau ajak adik-adik lagi untuk membaca firman Tuhan dari Matius 1 ayat 23. Yuk kita buka lagi Alkitabnya. Sudah ketemu Matius 1 ayat 23. Yuk kita baca bersama-sama. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Sekali lagi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Nah, dari tadi bacaan firman Tuhan Matius 1 ayat 23 bahwa seorang wanita muda akan melahirkan seorang anak laki-laki yang dimana dia akan diberi nama Immanuel, yang berarti adalah Tuhan beserta kita. Jadi sekali lagi kita bilang sama-sama, Immanuel, Tuhan beserta kita. 1, 2, 3. Immanuel, Tuhan beserta kita. Kita sudah membaca tadi dari bacaan Yesaya 7 ayat 1 sampai dengan 25 dan juga Matius 1 ayat 23.
Kesimpulan dari bacaan firman Tuhan kita pada hari ini adalah bahwa Tuhan Yesus berpesan kepada Raja Ahaz dan juga kepada kita untuk kita tidak boleh takut karena ada Tuhan Yesus. Dia selalu menyertai kita, kakak dan adik-adik. Yuk adik-adik, kita mau mengakhiri firman Tuhan kita hari ini, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana Tuhan berpesan kepada kami supaya kami tidak boleh takut karena ada Tuhan yang akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biar kiranya firman-Mu boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan daripada saat ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya, amin. Ya, jadi jangan takut ya adik-adik karena Tuhan Yesus pasti beserta sama kita. Kita mau meresponi firman Tuhan-Nya, kita angkat pujian, kemuliaan bagi Yesus. Sekarang kita mau pisah kelas dulu ya. Kak Yohana, Ya? kita apresiasi dulu ya. Oh, apresiasi dulu boleh. Kita mau lihat pengumuman challenge minggu lalu ya. Yang udah ngumpulin. Ini dia. Swipe up.
Oke, adik-adik kita mau Ada mobilan dari situ dulu. berdoa dulu untuk menutup ibadah kita di hari ini. Dan Kita lipat tangannya ya, tutup matanya. Jangan ada yang bersuara. Mari kita bersama dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga ibadah ini dari awal sampai akhirnya dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan berkati supaya firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Helma tadi dapat memberkati kami semua masing-masing. Selanjutnya, kegiatan selanjutnya akan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberkati kami. Hanya dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, kakak juga mewakili kakak-kakak guru sekolah minggu GKP Citerp yang lain mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat ulang tahun juga untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 29 November sampai tanggal 6 Desember. Tuhan Yesus memberkati.